Ketemu lagi dengan podcast Kotak Masuk. Kembangkan wawasan dengan canda. Hahaha. Gila, reporter Nico dan Moses akan melaporkan lagi nih, Ke. Iya, kemarin kita sudah membahas mengenai move on dari kegagalan finansial. Kayak lebih gampang daripada move on dari mantan nih. Lumayan. Nah, cuman sekarang nih teman-teman, biar nyambung, kita akan ngomongin tentang mindset. Ya. Atau pola pikir lah, ya kan. Nah, ini gue ambil dari buku Smart Trades Not Gambler yang dikarang oleh Ellen May tahun 2011. Nah, gila ya. Makin banyak gue baca buku ya. Resolusi 2024 apa gimana nih, Bang? Emang gue sebenarnya suka sih. Suka sama bukunya apa Ellen May-nya nih? Suka bukunya dong, Nick. Enggak, karena dia juga dikata pengantarnya profesor gue waktu S2, Nick. Oh, yang ngebuat Prof. Roy Sample. Nah, makanya gue baca buku ini. Dan kita akan ngomongin tentang mindset yang benar, memberi pengaruh luar biasa bagi alam bawah sadar seorang trader. Jadi kalau lo, ya ibaratnya ini trader ini kan tentang orang yang jual beli saham. Ya kan? Atau enggak dia berinvestasi, kemudian dalam jangka waktu berapa dia akan jual. Ya. Nah ini akan mempengaruhi, mindsetnya ini akan mempengaruhi alam bawah sadarnya atau tanpa dia sadari lah ya. Gitu. Ya, jadi ini berlakunya untuk trader ya. Mungkin sebelum kita lanjut, ada dua jenis orang dalam investasi. Betul. Ada yang namanya trader, ada yang namanya investor. Betul. Gitu. Nah, kalau trader yang kita mau bahas ini adalah orang yang memang punya time frame yang cukup pendek di dalam istilahnya jual beli saham. Ya, dibandingkan investor gitu. Jadi kalau investor itu ibaratnya kayak Warren Buffett, Lo Keng Hong yang ya gue invest sekarang, nanti gue pikir-pikir jual lagi paling 10 tahun lagi, 5 tahun lagi lah gitu. Jadi lebih panjang lah. Ya dia naik turun juga gak masalah. Tapi kalau trader ini yang mungkin lebih pendek time frame-nya, yang ini yang kita akan bahas. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang seorang profesional trader, itu harus mempunyai yang kita akan bahas target nih. Ya. Jadi targetnya seorang traders itu harus spesifik dan dapat diukur. Oke. Nah, ini biasanya yang paling gampang gue jelasin adalah financial target. Jadi seorang traders itu harus punya financial target yang terukur, misalnya gue mau nominal profit 10%, 15% atas harga satu investasi inilah. Yeah. Gue nggak mau ngomongin ininya ya, kodenya atau apanya, gue takut. Nah, atau enggak dia mau poin keuntungan. Dia kan bisa berapa poin gue naik nih, turun berapa nih. Nah, dia ada setup di situ. Dan ini yang paling menarik, target itu harus realistis nih seorang trading dan dapat dicapai. Tapi menurut lo statement ini bisa dipakai nggak sih di luar traders nih? Ya, karena gue adalah investor. Sangat-sangat bisa ya. Sangat-sangat bisa. Kenapa target ini jadi penting? Ini untuk mencegah kita, istilahnya untuk jadi lebih greedy, jadi lebih serakah gitu. Itu benar. Nanti gue bisa cerita lah dari sisi investor gitu ya, apa yang terjadi. Tapi kalau gue bilang sih ini sangat-sangat valid sih, Bang. Ya, gitu. Oke, atau enggak gue coba kasih contoh ya. Target yang spesifik. Oke. Tapi dari sisi bukan traders yang satu saham atau dua saham atau segmentasi ya. Gue ngomongin ke gue dulu deh. Target gue 2024 punya nilai tabungan sebesar 1 miliar untuk beli rumah. Oke. Nah, di tahun 2025. Oke. Nah, jadi kan lebih spesifik tuh. Gue punya tabungan. Itu kan modanya ya. Atau enggak gue mau pakai instrumen apa. Terus nilainya berapa. Terus kapan dan untuk apa gitu loh. Jadi itu spesifik tuh target gue. Jadi gue harus punya tabungan atau uang sebesar 1 miliar. Ya. Gitu. Nah, kalau ditanya nih, alasannya kenapa? Yoi. Alasannya tadi tuh mungkin gue coba sesuaikan dengan ini ya, situasi real lah misalnya gitu. Jadi lu bilang 1 miliar di 2025 gitu. Nah, gue akan punya case realistis dan gak realistis gitu. Kenapa target lu ini realistis dan kenapa target lu ini gak realistis gitu. Ya. Nah, target lu ini dikatakan realistis kalau tabungan lu misalnya nih sekarang itu di kisaran 800 juta gitu. Atau 900 juta gitu kan. Nah, kalau misalnya 800 juta kan lu harus nambah 200 juta lagi, kan gitu kan. Berarti kan kurang lebih mesti top up hampir 20% lah, 20% lebih lah. Ya mungkin 20-25%. Nah, itu di pasar modal atau pasar saham di Indonesia itu masih sangat
mungkin tercapai gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan gak realistis ketika apa? Ketika ya duit lu masih 100 juta. Iya kan? Iya benar Iya kan? benar. 100 juta terus Itu lu agak lu berharap tahun depan jadi 1 1 M. Itu kan naik 10 kali kan. Ya. itu nyaris halu. Bahkan babi ngepet pun nggak bisa gitu. Iya atau enggak ini kan kita ngomongin juga kita nggak ngomongin bisnis-bisnis aneh-aneh ya kan. Kalau lo jadi kayak di film-film jual narkotik mah nyampe tapi kita nggak ke arah sana. Ya nah mungkin gue sedikit lanjutin. Nah kalau misalnya tadi kita bicara yang nggak realistis ya udah berarti lo mesti realistis gitu ya, kan. Nah, betul harus realistis. Kenapa sih ini harus punya mindset bahwa kita set target tuh yang realistis? Karena kalau nggak dipasang realistis ya, ini contoh nih, kalau kita berpikir realistis dan kita punya target 800 juta, kemudian dalam jangka waktu 8 bulan udah 1 M. Nah, lu langsung selesaikan, lu take profit. Yes, gitu. betul. Udah, artinya lu sudah punya 1 M di reksadana RDN lu, istilahnya apa sih rekening saham lu lah ya. Ya. Dan ya sudah tercapai gitu kan. Nah, tapi kalau lu tidak punya target itu, kalau misalnya tanya apa target lu, ya sebanyak-banyaknya gitu kan. Iya. Misalnya tumbuh terus nih 1 M jadi 1,1, 1,2. Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan habis itu dia turun lagi, balik lagi ke 900 juta, 800 juta, malah bisa jadi rugi, bisa jadi 600 juta gitu itu yang kan. grit tadi tuh nyambung tuh ya. Benar, karena lu serakah, lu merasa optimis, lu merasa overconfidence, lu merasa bisa menguasai dunia gitu istilahnya kan. Sehingga bisa lo kontrol semuanya. bisa lo kontrol gitu kan. Padahal sebenarnya Anda salah gitu. Jadi karena sifat greedy itulah membuat lu bisa jadi malah lebih buruk gitu loh gitu. Jadi pentingnya punya target gitu. Atau enggak gini, ketika targetnya misalnya tadi, gue belum punya tabungan 800 nih. Nah lo rubah, contohnya gini, gua mau punya tabungan 24 juta untuk biaya anak sekolah gua di tahun depan. Ya. Misalnya tabungan 0 nih sekarang nih. Ya. 0 nih, kita set up the target 0 ketemu 24 juta. Benar. Nah berarti lo, oh ya udah, gua harus berhemat. Ya. Misalnya 2 juta sebulan. Benar. Nah, agar nyampe ke 24 juta setahun. Nah itu dari target-target itu gak mesti langsung 1 M. Bener kan Nick ya? Jadi walaupun anjir gue gak punya tabungan sama sekali nih. Tapi dari penghasilan gue masih bisa nabung. Nah itu masih bisa lo set. Benar. Untuk awal-awal gak usah berat-berat banget. Benar. Gitu. Itu sih pentingnya target ya teman-teman. Betul. Jadi mencegah kita untuk ceroboh. Dan ujungnya sebenarnya kan kita berharap hidup kalau bisa tuh stabil ya gitu. Jangan terlalu happy banget, habis itu nanti jadi sedih banget gitu. Ya stabil aja, ngikutin plan yang udah kita buat. Sama kalau tadi nih kata kuncinya nih kalau lo udah greed tentang sebuah nilai saham atau investasi ya, dan lo langsung mikir wah lumayan nih buat foya-foya. Mindsetnya uang nih untuk lo jadi trader tuh uang atau investasi uang akan banyak gagalnya. Ya. Tapi kalau misalnya tadi kayak gue kan contohnya kan buat rumah sama buat anak orang-orang yang gue cintain. Tahu juga anaknya anak gue bukan anak yang lain. Ya. Ya kan? Harus gue statement nih. Benar. Harus gue statement. Kalau buat anak orang ya gue juga bahaya ya kan. Nah jadi kalau untuk orang-orang yang cintai lo punya rasa cukup. Oh yaudah untuk tabungan pendidikan anak gue 24 juta cukup nih. Oke cairin. Nah gitu. Lepasin gitu loh. Jangan lo pegang terus gitu loh. Jadi alasan yang ada di buku ini, alasan yang paling baik adalah demi orang-orang yang Anda cintai. Jadi terus mengingat bahwa orang yang kita sayangi ini membutuhkan kita, Bang. Woi, sangat. Jangan renggut masa depan mereka, Bang. Jangan ditambah sama yang aneh-aneh juga ya. Karena di zaman sekarang selingkuh itu bisa lewat Discord, Gojek ya kan. Ya. Aplikasi Shopee Pay udah bisa sekarang semuanya. Jadi Anda cintai ya ibaratnya orang-orang yang secara legal ada di kakak Anda. Gitu. Oke, jadi terus apa Bang yang lu dapat lagi pelajarannya dari buku ini, Bang? Tambahannya adalah strategi nih. Nah, ini akan kita bahas di episode-episode tambahan, tapi gue kasih satu. Analisa itu paling penting. Jadi ketika lo mau trading ataupun investasi, kita selalu ngomong lo kenali produknya, analisa produknya. Kedua, terus lo buat perencanaan. Tadi gue mau nabung 24 juta setahun. Berarti 2 juta gue saving. Itu ngomongin planning. Ya. Itu jelas tuh, realistis tuh, ya kan? Dan kemarin kita juga ngomongin tentang hidup susah. Ya, benar. Hidup berhemat, ya kan? Agar ini bisa terjadi. Nah, yang ketiga, ini istilah gue juga mau digging juga nih, money management nih. Oke. Ini penting. Jadi money management ini di buku ini bilang seni untuk membatasi
resiko dan memaksimalkan potensi keuntungan dengan menentukan jumlah saham yang tepat atau jumlah investasi yang tepat. Oke. Nah, jadi kita money management ini banyak sih teori-teorinya atau contoh-contohnya dan kalau lo bisa memaksimalkan potensi keuntungan ya. Jadi misalnya tadi Niko bilang jangan di satu titik, biasanya kan kita selalu ngomong diversifikasi. Benar. Ya kan? Itu untuk memaksimalkan potensi keuntungan dan meminimalisasi resiko. Benar. Iya kan? Dan yang terakhir adalah psikologi trading yang baik. Tetap aja ngomonginnya mindset sama otak anjir. Karena yang paling penting itu sih, jadi bicara investasi itu sebenarnya 70% adalah psikologi. Iya, gitu. benar, valid ini. Karena pasar saham pun digerakkan oleh psikologi market gitu. Dan kalau kita recap ya, target lo harus jelas tadi ya, realistis. Terus lo juga punya alasan yang jelas, kuat. Sama lo punya strategi. Tadi Niko juga bilang dia bisa comeback dari loss 70% ya ada strategi. Benar. Kalau tanpa strategi dan lo hanya pakai feeling-feelingan aja, ya hasilnya juga by feeling ya kan. Betul. Gitu nih. Ada yang mau tambahin nih dari sisi mungkin kita ngomongin mindset yang udah mulai agak teoritis nih tahun ini nih ya. Lebih berbobot kayaknya yang tahun ini. Apa ya tambahannya? Ya tadi udah kan lu udah jelasin target, bahwa penting untuk punya target kan. Betul. Kemudian punya strategi juga ya. Strategi itu berarti sampai clear apa yang mau investasikan gitu. Nah, paling dari gua jangan pernah berhenti belajar sih, gitu aja bener. gitu. Kan belajar itu ibaratnya belajar dari guru lah ya. Nah, guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi ya belajar toh nggak nyoba kurang pas gitu. Nyoba nggak belajar salah gitu. Jadi ya jalanin aja. Nanti lama-lama kita mulai terbiasa kok. Udah mulai dapat patternnya, udah mulai memahami lah bagaimana sih dinamika pasar saham di Indonesia dan take advantage gitu dari situ. Dan belajarlah dari podcast Kotak Masuk. Karena kami sudah merangkum buku-buku bagus, ya enggak? Pengalaman-pengalaman bagus, jurnal-jurnal bagus, ya kan Nik? Tetap follow dan subscribe ya. Itu penting biar kita semangat ya kan. Karena di 2024 ini kita akan lebih banyak ya Nik ya. Yeah. Literatur, kita juga akan, kalian gak usah repot-repot lagi baca satu buku atau satu jurnal. Kita akan rangkum kayak kemarin Indonesia Outlook, gila lu. Gratis bro, gratis. Kalau kita sendiri baca juga mungkin gak semua. Gak sempet juga gitu waktunya bener. Tapi kita rangkumin buat teman-teman, kita sederhanakan bahasanya jadi juga mudah dipahami. Ya, dan untuk teman-teman yang mau nambah topik ataupun mau ngasih masukan silakan aja di email kita di podcastkotakmasuk@gmail.com bukan ya? Ya, atau di Instagram. Atau di kotak podcast. Kotak Masuk. Nanti kita akan info di Instagram. Inilah. Udah follow Instagram aja lah paling gampang. Adalah. Di DM juga kita nyaut lah pasti. Ya. Thank you ya semua. Thank you, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.